Dalam pelaksanaan ibadah sholat Bapak Ibu, boleh-boleh saja kita bergerak di luar daripada gerakan-gerakan sholat itu, yang mana gerakan itu adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk kita lakukan, sesuatu yang dibutuhkan untuk kita lakukan. Yang tidak boleh itu adalah menambah-nambah gerakan di dalam sholat, wala yahtaju alaihi, kata sholat, dan mereka tidak membutuhkan gerakan itu. Seperti apa? Seperti orang yang sarungan dari sholat, ketika sudah takbiratul ihram, sibuk merapikan sarungnya, kurang rapi, ujungnya masih tidak serasi dan lain sebagainya. Itu kan gerakan yang tidak dibutuhkan. Setiap gerakan di luar daripada ibadah sholat, kata Nabi, ghairu muhtaju alaihi, tidak dia butuhkan, itu satu gerakan, satu kekurangan kesempurnaan sholat ini. Apapun bentuknya, memperbaiki peci kita kah, memperbaiki daripada jubah kita kah, memperbaiki ataupun meluruskan jenggot kita kah, dan lain sebagainya. Tidak memandang siapa dia. Ini jumhur ulama. Maka kalau kita lihat pertama daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka anak daripada Said Al-Khudri ini datang sendiri, di mana beliau itu mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ayahku bernama Said Al-Khudri wafat, gugur ataupun mati syahid di jalan Allah dalam perang Uhud. Banyaknya umat Islam ataupun di kalangan para sahabat dulu meninggal dunia itu ketika dalam perang Uhud, karena tergoyahkan konsentrasi sebagian kalangan sahabat yang ditugaskan oleh Rasulullah berada di puncak gunung, sekaligus fungsi ataupun tugas utama yang diberikan oleh Rasulullah itu adalah untuk memanah. Tapi dikarenakan ghanimah sudah ditinggalkan oleh kafir Quraisy, sehingga ada beberapa orang yang tergiur dengan ghanimah itu sendiri, sehingga turun. Mereka ternyata kafir Quraisy itu membelok di sekeliling daripada gunung. Maka banyak umat Islam yang gugur ketika itu. Salah satu di antaranya adalah Said Al-Khudri. Maka anak daripada Said Al-Khudri itu datang kepada Nabi, ya Rasulullah, salah satu sahabat yang gugur dalam perang Uhud itu adalah ayahku. Maka tidak ada lagi harta yang ditinggalkan oleh orang tua. Aku tidak punya harta lagi, tidak punya makanan ataupun persediaan. Maka beliau itu meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah Nabi memberikan apa yang diminta oleh orang ini? Maka apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Man istaghna abnahu Allahu ta'ala, barang siapa yang merasa cukup di dalam dirinya, maka Allah memberikan kecukupan segala bentuk daripada kebutuhannya. Nah, ini juga sebuah teguran kepada saudara kita mungkin berada di luar sana, yang Allah berikan mereka kekuatan, kesehatannya juga mungkin lebih sehat daripada kita, tapi sering nongkrong di mana? Nongkrong di lampu merah, nongkrong di tempat parkiran dan lain sebagainya, sembari meminta. Mungkin ada orang muslimin, ada orang yang memang bisa bagi daripada hartanya, ada orang-orang termampu. Tapi pekerjaan itu sangat dibenci oleh Rasulullah SAW, kecuali memang kita tidak bisa lagi berusaha karena faktor usia ataupun mungkin kita terkena penyakit dan lain sebagainya. Otomatis kita akan mengharap daripada kedermawanan tetangga ataupun saudara-saudara kita. Terkadang memang kita lihat di tepi jalan itu kayaknya lebih sehat daripada kita, tapi dikarenakan dia sudah menikmati hasil daripada usaha dia dengan meminta-minta itu, bahkan dari bangun rumahnya di rumah kita. Ini banyak yang viral di daerah Jawa sana. Setelah ditelusuri di mana orang ini tinggal, ternyata tinggal di tempat yang jauh lebih mewah dibandingkan tempat tinggal kita. Atau mungkin dia punya mobil diparkirkan di tempat yang cukup jauh dari tempat tinggal.
Maka perkara ataupun perbuatan itu tidak disukai oleh Rasulullah. Bahkan salah seorang sahabat sendiri yang ketika datang meminta sesuatu kepada Nabi, maka apa kata Rasulullah? Sesungguhnya orang yang merasa cukup di dalam dirinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kecukupan segala bentuk daripada apa yang dia butuhkan. Maka disampaikan oleh Nabi, tangan yang memberi itu memang jauh lebih baik dibandingkan tangan yang menerima. Sehingga muncul asumsi di kalangan masyarakat kita terkait daripada zakat, terkait daripada sedekah. Di masa Ramadan itu banyak yang bertanya, dikarenakan minimnya, ini mohon maaf, dikarenakan minimnya kepercayaan masyarakat kepada siapa? Kepada amil-amil zakat yang ditetapkan di dalam suatu rumah ibadah atau masjid atau mushola, sehingga mereka menyebutkan atau ya jika memutuskan untuk memberikan zakat kepada orang lain langsung. Apakah boleh seperti itu? Boleh-boleh saja. Tapi kalau seseorang ini memberikan zakatnya dia kepada orang tuanya, ini keterlaluan betul. Jangan sampai zakat kita berikan kepada orang tua. Kenapa? Karena zakat itu adalah pembersih daripada harta orang lain. Kalau diistilahkan, zakat itu adalah daging. Ya, perumpamaan itu adalah daging di dalam tubuh kita. Kita bersihkan itu, maka daging-dagingnya keluar. Itu yang dipungut oleh orang-orang tertentu. Bahkan sangat termotivasi untuk mengambil banyak daripada kumpulan-kumpulan daripada zakat itu sendiri. Ini luar biasa. Padahal itu bukan bagian daripada hak mereka. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dianjurkan itu adalah bersedekahlah kepada orang yang masih ada kaitan kekerabatan dengan kalian dan Rasulullah. Berarti kita bersedekah kepada orang lain dengan bersedekah kepada keluarga kita, itu jauh lebih baik bersedekah kepada keluarga. Tapi bukan berarti tidak boleh bersedekah kepada orang lain yang mungkin minta di lampu merah dan lain sebagainya. Boleh-boleh saja. Tapi pekerjaan itu kadang-kadang tidak disukai oleh Rasulullah. Tapi ketika kita nak memberikan, berikan saja. Jangan pula ada orang yang tidak memberikan sesuatu kepada orang ini, bahkan kejahatan yang diberikan. Sudah tidak memberikan sedekah, tapi diiringi dengan kata-kata yang tidak baik. Mendingan dibiarkan saja. Kalau memang kita tidak mau berbagi kepada dirinya. Tapi Bapak Ibu yang muliakan Allah, tapi ketika kita bersedekah kepada keluarga kita, masih ada hubungan kekerabatan dengan kita, maka apa kata Rasulullah falahu ajrani, maka baginya pahala sedekah dia dapat, pahala silaturahim juga dia dapat. Karena kalau kita mengulurkan tangan membantu saudara kita, itu semakin erat hubungan kekeluargaan. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, konteks di dalam pembahasan dari situ bukan ini. Tapi ini menelusuri sedikit tentang penjelasan yang berkaitan daripada rijalul hadis. Orang-orang yang meriwayatkan ataupun bercerita tentang hadis itu yang bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang antaranya adalah Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Bainama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yusalli bi ashabihi. Suatu ketika Nabi melaksanakan ibadah sholat dengan sahabat-sahabatnya, maka berarti Nabi posisinya selaku imam dalam pelaksanaan sholat itu. Karena tidak ada di kalangan para sahabat itu Bapak yang berani untuk maju ke depan selagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Bahkan memberikan isyarat kepada sahabat, di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq, posisi berdirinya adalah persis di belakang daripada Rasulullah SAW. Maka tugas pokok daripada makmum, Bapak Ibu, makmum yang posisinya persis berdiri di belakang imam, itu adalah badal. Badal itu pengganti. Suatu saat imamnya itu badal, maka yang di belakangnya itu yang akan melanjutkan daripada sholatnya. Jangan pula imamnya batal, jamaahnya batal secara keseluruhan.
Cukup saja yang di belakangnya itu tidak perlu seharusnya diberikan isyarat oleh seorang imam. Dikarenakan berdirinya sudah proses di belakang imam, itu adalah bersiap untuk jadi pengganti daripada imam jika imamnya terjadi hal sesuatu yang memang membatalkan daripada salatnya. Maka di belakang Rasulullah itu sudah ada Abu Bakar As-Siddiq. Itu suatu isyarat. Suatu saat nanti ketika aku meninggal dunia, kata Nabi, yang melanjutkan tampuk kepemimpinan daripada umat Islam diberikan, diamanahkan kepada siapa? Kepada Abu Bakar As-Siddiq. Di baiat itu diangkat oleh para sahabat sebagai khalifah yang pertama. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, diceritakan oleh Syekh Al-Khudri bahwasanya suatu ketika Rasulullah SAW melakukan ibadah sholat, yang mana sholat itu adalah sholat fardu, diikuti oleh para sahabat-sahabat yang lain di belakang daripada Nabi, makmumnya seperti itu. In khala'a na'layhi fawada'ahuma an yasarihi. Ketika itu sudah takbir Allahu Akbar, sudah dalam proses pelaksanaan sholat, sembari Nabi melepaskan sentangnya, kemudian digeser ke sebelah kirinya. Berarti ketika itu Nabi melaksanakan ibadah sholat dengan menggunakan rompa, dengan menggunakan sendal. Tapi jangan pula dicontohkan di Masjid Al-Uswah, ditandain dalam umur ini sholat tapi memakai sendal. Yang pula suatu alasan bagi kita. Nabi saja ketika dulu melaksanakan ibadah sholat menggunakan sendal, maka sendal. Maka ketika kita lihat kondisi masjid di zaman Nabi, pun pakai sejadah seperti ini, pun pakai keramik, pun pakai marmer dan lain sebagainya. Terus lantainya apa? Pasir, padang pasir. Dindingnya apa? Dindingnya pelepah kurma. Itu awal mula pembangunan daripada Masjid Nabawi. Masih ada kerikil, masih ada pasir, lantai daripada masjid itu. Maka Nabi ketika sholat sembari menggunakan terompahnya dari rumah sampai masuk ke Masjid Nabawi itu menggunakan sandal benar. Tapi ini tidak perlu dicontoh, tidak perlu dicontoh dalam kondisi masjid sekarang. Jangan pula kita mengambil sunnahnya, kata dia, maka sandalnya. Berbeda halnya menggunakan khuf. Khuf itu kaos kaki yang berbahan kulit. Itu namanya khuf, antara kaos kaki dengan sepatu. Orang yang lagi perjalanan jauh biasanya pakai khuf, tidak? Maka itu diberikan rukhsah keringanan kepada ini orang ketika nak berwudu dengan kondisi cuaca yang cukup dingin, cukup mengusap kaos kakinya tanpa harus dibuka. Itu namanya khuf. Tapi jangan dimisalkan khuf itu sama dengan kaos kaki kita sekarang. Beda. Kualitasnya juga beda. Ya, seperti itu. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, karena kondisi masjid di zaman Nabi tidak seperti sekarang, maka Nabi menggunakan sendal. Sudah lagi sholat Allahu Akbar, kemudian beliau melepaskan sendalnya, diletakkan di sebelah kiri, An-Yasari, kata sahabat. Karena sahabat itu memperhatikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka hukum yang kedua terkait daripada perilaku ataupun perbuatan daripada Rasulullah SAW dalam pelaksanaan ibadah sholat, Bapak Ibu, boleh-boleh saja kita bergerak di luar daripada gerakan-gerakan sholat itu, yang mana gerakan itu adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk kita lakukan, sesuatu yang dibutuhkan untuk kita lakukan. Yang tidak boleh itu adalah menambah gerakan di dalam sholat, wala yahtaju alaihi, kata sholat, dan mereka tidak membutuhkan gerakan itu. Seperti apa? Seperti orang yang sarungan dari sholat, ketika sudah takbiratul ihram, sibuk merapikan sarungnya, kurang rapi, ujungnya masih tidak serasi dan lain sebagainya. Itu kan gerakan yang tidak dibutuhkan. Setiap gerakan di luar daripada ibadah sholat, kata Nabi, ghairu muhtaju alaihi, tidak ia butuhkan, itu satu gerakan, satu kekurangan kesempurnaan sholat ini. Apapun bentuknya, memperbaiki peci kita kah, memperbaiki daripada jubah kita kah, memperbaiki ataupun meluruskan jenggot kita kah, dan lain sebagainya. Tidak memandang siapa dia. Ini jumhur ulama. Maka kalau kita lihat
Imam-imam Imam Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu menggunakan serpan seperti itu. Terkadang ada gerakan yang dia butuhkan untuk mendekatkan mic-nya biar terdengar oleh makmumnya. Tapi ketika ada gerakan di luar daripada gerakan sholat dan itu tidak dibutuhkan oleh dia, kecuali hanya sebatas perbuatan yang sia-sia saja, maka satu gerakan, satu keistimewaan sholatnya berkurang. Apakah dia imam, apakah dia makmum, apakah dia mungkin posisinya sebagai bilal, muazzin dan lain sebagainya. Setiap gerakan berkurang kesempurnaan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan demikian saja, sehingga disampaikan kepada Rasulullah SAW ada namanya ibadah mahdhah, ibadah sunnah yang fungsinya adalah penyempurna daripada ibadah wajib kita. Maka tadi Bapak sibuk memperbaiki sarung, maka kalau Bapak agak sedikit kendor sarungnya, rapikan dulu sebelum takbir. Tapi kalau sudah takbiratul ihram, itu mulanya sholat. Kalau sudah mulanya sholat, ya otomatis kita sudah siap sedia melakukan ibadah sholat itu. Tapi kenapa Nabi melepaskan, menanggalkan kampanye, kemudian dia pikirkan ke samping sebelah kirinya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, falamma ra'a dzalikal qaum al-qawm alamu, ketika sahabat yang posisinya di belakang serta makmum melihat apa yang dilakukan oleh Nabi, kebetulan sahabat itu juga memakai perempuan juga, pada sendal juga sholatnya, karena tadi kondisi lapangan seperti itu. Dilihat oleh mereka Nabi menanggalkan sendalnya, maka sahabat juga turun secara keseluruhan. Karena bukan hanya satu orang yang mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi, tapi seluruh daripada jajaran sahabat itu yang melihat Nabi menanggalkan. Mungkin mereka memperkirakan bisa jadi sudah datang malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Nabi bahwasanya sholat tak boleh diikuti sendal. Maka sahabat juga turut melepaskan daripada sendal mereka. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu, ketika Nabi sudah selesai melaksanakan ibadah salatnya, berarti sudah ditutup dengan salam, karena salat itu adalah muhtadamatun bil taslim, ditutup dengan ucapan salam. Itu namanya penutup daripada ibadah salat. Rukunnya ke sebelah kanan, penyempurna ataupun sunnahnya ke sebelah kiri. Berarti kalau kita mengucapkan salam ke sebelah kanan saja, kemudian kita batal, sholatnya sudah sah. Walaupun tidak sempat kita mengucapkan salam ke sebelah kiri, wudhunya batal, sholatnya sudah sah. Karena salam ke sebelah kiri itu adalah penyempurna. Tapi disampaikan oleh para ulama, salam ke sebelah kanan adalah rukun, salam ke sebelah kiri itu adalah etika, adab dalam melaksanakan ibadah. Maksudnya apa? Ketika kita dalam kondisi masbuk, imam sudah mengucapkan salam ke sebelah kanan, seharusnya kita sudah boleh berdiri. Tapi ketika kita menunggu imam itu mengucapkan salam ke sebelah kiri, itu jauh lebih baik. Adab seorang makmum kepada imam ketika sholatnya sudah ditutup dengan salam yang kedua, barulah kita berdiri. Itu yang lebih baik. Bukan berarti tidak boleh kita langsung berdiri ketika imam itu membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti tidak boleh, itu sudah boleh. Tapi lebih baiknya kita menunggu salam ke sebelah itu. Ketika Nabi selesai mengimami sholat para sahabat, qala ma hamalakum ala ilqa'ini alaikum. Ketika Nabi menghadap kepada sahabat, berarti Rasulullah menghadap kepada sahabat. Sudah selesai sholat, Rasulullah tengok jajaran sahabat itu, semuanya lepas sendal. Maka pertanyaannya di hati daripada Nabi, kenapa sahabat ini melepaskan sendalnya? Maka apa kata Rasulullah? Apakah gerangan wahai sahabatku ketika ataupun dalam kondisi saat ini yang melepaskan sendal kalian? Ditanya oleh Rasulullah SAW. Maka apa kata para sahabat? Qalu, mereka berkata kepada Nabi, Ra'ainaka alqaita alaika, kami melihat engkau menanggalkan terompamu, melepaskan sendalmu, meletakkan di sebelah kirimu, maka kami mengikuti apa yang telah engkau lakukan ya Rasulullah.
fa'alqaina ni'alana, maka kami lepaskan juga sandal kami. Ini kan saking patuhnya mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa kata Nabi dalam kondisi itu? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Jibril alaihi salam atani fa akhbarani anna fihi ma qadara. Wahai sahabat, tidak ada hal yang lain seperti sholat-sholat yang sebelumnya aku menggunakan terompah, kata Nabi. Tapi dalam kondisi saat ini, ketika dalam pelaksanaan ibadah sholat sudah 1 rakaat atau 2 rakaat bahkan lebih daripada itu, maka muncul malaikat Jibril. Sosok malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Nabi mengingatkan kepada Rasulullah. Tapi Allah tidak memberikan kemampuan kepada jajaran sahabat juga dapat melihat daripada malaikat Jibril. Tidak terlihat. Itu kan bagian daripada mukjizat Rasulullah. Ya, bisa berbicara ataupun berkomunikasi dengan malaikat Jibril. Maka sesuatu yang sangat kita khawatirkan ketika ada di antara orang-orang tua kita yang memberikan statement ataupun cerita bahwasanya dia berteman dengan malaikat Jibril. Kita punya itu bukan Jibril, Pak, ya, tapi malaikat yang lain. Itu malaikat makhluk ya, gitu. Atau jemaah daripada jin, jemaah daripada iblis. Ya, Bapak Ibu yang memuliakan Allah, muncul sosok malaikat Jibril, kemudian mengingatkan kepada Nabi, membisikkan kepada Nabi, ya Muhammad, sesungguhnya ada di telapak salah satu daripada terompamu khazara. Khazara itu najis, yang mungkin kotoran hewan lah, yang termasuk kategori najis itu. Ya najis mutawassitah mungkin, ataupun najis muqammazah dan lain sebagainya. Sehingga ketika Nabi tetap memakai sandalnya itu dikategorikan di dalam dirinya ada tertempel najis. Maka najis ini dapat membatalkan sholat kita, membatalkan sholat. Ketika najis itu tidak termasuk kategori ma'fu anhu. Apa itu ma'fu anhu? Najis yang dimaafkan. Apa salah satu contoh najis yang dimaafkan? Nah, darahnya nyamuk. Mungkin ini kita lihat ini banyak betul ini nyamuk. Kalau dibiarkan ini nanti lepas sudah. Mungkin kemudian ditampar itu nyamuk. Darahnya keluar, darah dari dalam tubuhnya, jadi sebelum nyamuk itu. Apakah batal sholatnya? Tidak benar. Karena itu dikategorikan damun ghairu masfuhin, berarti darah yang tidak mengalir. Nah, mungkin dikarenakan besarnya nyamuk itu kemudian ditambah lagi yang mengalir darahnya, itu kan cerita mistis saja. Ya berarti ketika ada di dalam tubuh kita najis, maka ketika kita takbir Allahu Akbar, teringat oleh kita di dalam sarung kita ataupun celana kita ada najis, bagaimana sikap kita menjauhkan dari diri? Maka Nabi melepaskan sandalnya, dia jauhkan karena ada di bawah telapak sandal daripada Nabi itu. Ketika diingatkan oleh malaikat Jibril, maka Rasulullah SAW melepaskan sandalnya. Al-Qala ada ataupun diistilahkan dengan azab. Khazarah dengan azab itu kotoran, yang mana kotoran itu termasuk dalam kategori najis. Jika ja'a ahadukum ilal masjid, maka apa kata Nabi, wahai sahabatku, ketika kalian hendak mendatangi daripada masjid, falyanzur, maka perhatikan betul apa yang kita pakai. Peci kita kan, baju kita kan, sejadah yang kita bawa kan, sarung kita kan. Berarti ini kan perlengkapan sholat yang memang melekat di dalam diri kita. Kalau seorang ibu mukenanya, apakah mukena itu terkena pipis cucunya? Ketika waktu sholat asar itu bayi digendong oleh dia, itu anak digendong oleh dia. Kemudian lupa dia sholat maghribnya, tetap dipakai mukena itu. Tetap dipakai mukena itu. Permasalahannya sekarang apakah sholatnya sah atau tidak? Teringat ia ketika dalam kondisi sholat, atau teringatnya itu mukena terkena najis ketika sudah selesai dalam pelaksanaan ibadah. Maka apa kata Nabi betul, ketika kalian hendak sholat, wahai sahabatku, perhatikan betul dulu pakaian kalian bernajis atau tidak. Maka di sisi lain apa kata Rasulullah? Khudhu zinatakum inda kulli masjid.
maka pakailah pakaian yang bagus di antara pakaian-pakaian kalian ketika hendak mendatangi masjid. Maka yang sangat dan juga lebih dianjurkan itu memakai pakaian yang bagus itu ke masjid, tidak harus mewah, tidak harus mahal, Pak. Ketika mendatangi pesta, kira-kira ini Bapak, itu bagi Bapak-bapak, mendatangi pesta dengan ke masjid, mana baju yang paling bagus? Ke masjid atau ke pesta? Ya, berarti kalau dia berarti ke pesta, ya. Ketika kita dapat undangan oleh kepala daerah, taruhlah wali kota, diundang halal ke rumahnya, apakah kita memakai pakaian yang biasa saja atau pakaian yang terbaik? Pakaian yang terbaik. Kenapa? Karena kita menghargai, menghormati daripada kepala daerah itu. Nah, kita sholat itu menghormati siapa? Menghadapi siapa? Menghadap Allah, menghormati daripada Allah. Maka sunnah sangat dianjurkan kita memakai pakaian yang terbaik ketika hendak mendatangi masjid. Maka nabung sudah ada duit, belikan baju, ini baju saya pakai khusus ke masjid, diistimewakan ketika mendatangi masjid. Kadang tidak, itu baju jogging ketika masuk sholat itu pula harus sholat. Maunya ya kita paham sendiri lah, yang sudah perlu seperti itu, ya ada asap-asap dan lain sebagainya, tetap saja itu dipakai ke masjid. Ini kalau belum najis kata dia. Iya memang kalau dari kategorinya ketika tidak ada najis, apa kasar di bawah sholat sah, tapi adabnya tidak ada, etikanya tidak ada, etika ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini isyarat yang sebagai Nabi, perhatikan betul pakaian kalian wahai sahabatku, terkena najis atau tidak, layak dipakai atau tidak. Terkadang ada baju yang tidak layak dipakai sholat. Baju apa itu? Baju yang terlalu kecil, ketika dia sujud nampak belahan-belahan apa gitu. Maka kalau ada orang tua atau saudara kita yang sholat di samping kita, ketika kebetulan posisinya di depan kita, ketika lagi sholat itu tersingkap auratnya, apakah sah sholatnya itu tidak? Tidak sah sholatnya. Auratnya terbuka. Terkadang sibuk dia menarik bajunya agar tertutup. Ketika sujud balik terlihat dia. Maka ketika selesai sholat tegur ini orang. Ini akar ma'ruf nahi munkar. Sekecil itu masa kita tidak bisa memberikan masukan? Mohon maaf. Jadi aurat itu terlihat. Ulang balik sholat itu saja. Apakah diulang oleh dia itu urusan dia dengan Allah Subhanahu? Ini yang paling agak risih memang terlihat oleh kita. Kalau memang tidak terlihat, oke lah, berarti sholatnya sah. Mungkin dia dalam kondisi sahar dan lain sebagainya. Maka apa kata Nabi? Wahai sahabatku, perhatikan betul pakaian kalian, baju kalian ketika hendak mendatangi masjid untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa kata Rasulullah? Fa in ra'a fi na'lihi ataran, ketika ada di antara kalian yang melihat ada najis di sendalnya, atau ada ataupun memang termasuk kategori najis juga, fal yamsahu wal yusalli fiha, maka hilangkan, bersihkan dulu najis itu, kemudian engkau sholat. Maka yang perlu kita perhatikan yang pertama sekali Bapak Ibu, kondisi hadis ini adalah menyesuaikan kondisi masjid di zaman Rasulullah. Karena ketika itu masih pakai sandal, masih pakai terompah, lantainya masih pasir dan bercampur dengan kerikil. Ini yang perlu diperhatikan. Yang kedua, ketika ada di dalam diri kita najis, Nabi kan ketika sudah pelaksanaan sholat tadi, bukan sebelum sholat ditegur atau disampaikan oleh malaikat Jibril. Ketika dalam kondisi sholat, maka datang malaikat Jibril membisikkan kepada Nabi, wahai Muhammad, sesungguhnya ada najis di bawah telapak kaki ataupun telapak seperempat, maka lepaskanlah itu. Sehingga Nabi melepaskannya karena dia najis. Kalau najis kan otomatis tetap kita melaksanakan sholat, sholatnya tidak sah. Nah pertanyaannya adalah, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menutup sholatnya melihat para sahabat melepaskan terompahnya juga, mengarahkan kepada sahabat untuk mengulang daripada sholatnya karena Nabi melepaskan sandalnya? Apakah Nabi mengulangi daripada sholatnya? Tidak mengulangi sholatnya, karena malaikat Jibril sudah membisikkan hal itu. Nah kesimpulan hukumnya,
Seorang ibu yang statusnya sudah nenek-nenek, nenek ini paling sayang di cucunya Pak daripada anaknya. Dan kadang anaknya tidak peduli deh. Yang penting oleh dia melihat cucu kadang. Cucu ini sudah lebih usianya 2 tahun, digendong kemana-mana. Kebetulan pokoknya itu sudah terlalu penuh, banjir sudah terkena mukenanya. Maka bila saya ganti kata nenek, terpikir oleh dia untuk mengganti mukena ini karena sudah bercampur najis. Masuk waktu maghrib, cucunya sudah balik ke rumah, lupa nenek, hanya nenek-nenek. Hanya lupanya, kakek-kakek juga seperti itu. Kalau bapak sering terlupa, itu adalah tanda-tanda bahwasanya bapak tidak bapak-bapak lagi, tapi sudah kakek-kakek lah. Kalau sudah belajar lupanya, tentu itu sudah kakek-kakek. Maka ketika sudah selesai sholat maghrib itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu balik ke rumah, sudah balik ke rumah hendak mengganti mukena, baru teringat, ini mukena yang tadi sore saya pakai sudah terkena najis tipis daripada cucu saya. Nah pertanyaannya adalah apakah ibu ini mengulang kembali daripada sholatnya? Kalaulah sholat itu sudah selesai dia tunaikan, baru tahu bahwasanya ada di dalam pakaian yang dia gunakan bercampur najis, maka ma'fu anhu, maka sholatnya sudah dikategorikan sah. Kenapa? Karena orang ini tidak tahu. Orang ini tidak tahu. Tapi kalau lagi baru rakaat, Allahu Akbar rakaat, terpikir lalanya nenek. Ini kalau nggak salah hubungannya sama dengan semua bunga. Karena dari sore ini saya ingin cucu dari ini yang terkena najis, yakin dia. Sholatnya belum selesai, maka sholatnya wajib dibatalkan. Sangat sudah teringat oleh dia, wajib batalkan, ganti bukannya, ganti bukannya. Maka kalau seandainya kita memakai peci, Pak, kita yakin betul baru teringat, belum menutup sholatnya. Oh ini peci sudah terkena najis ini, udah tanggalkan saja pecinya. Ya tanggalkan sehingga tidak melekat di dalam diri kita. Kalau teringatnya dalam pelaksanaan sholat, inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika di dalam pakaiannya diantaranya adalah teropanya terkena najis. Bukan berarti membatalkan sholatnya, bukan berarti mengulang daripada sholatnya, tapi memisahkan dirinya daripada benda yang terkena najis tadi. Sudah dipisahkan, baru sholatnya tetap dilanjutkan. Kalau tidak memungkinkan dipisahkan, contoh seorang tua, nenek-nenek, kalau kakek-kakek, sholat pakai sarung. Betul itu sarung. Kemarin sore dia mau buang air kecil, tidak sempat. Kebetulan pipisnya sudah keluar. Sudah keluar terkena sarungnya, itu nanti sih, najis. Ketika dalam 2 rakaat sholat maghrib baru teringat oleh dia, ini macam kenal ini sarung apa saya pakai kata dia. Oh ini yang terkena pipi saya. Apakah ditanggalkan sarungnya? Jangan ditanggalkan sarungnya. Ini tadi sholat berjamaah dengan sarungnya. Terus apa yang dilakukan? Batalkan sholatnya. Siapa yang membatalkan sholatnya? Dia sendiri. Kemudian ganti sarungnya, kalau ada di masjid itu sarung yang disediakan, ganti dengan menggunakan itu. Ya sudah selesai, maka sholat diulang kembali dalam artian tidak otomatis masbuk, karena sudah terlalu. Bagaimana kalau posisinya imam? Ini terkadang pertimbangan imam ini banyak. Baru teringat dia, ini sarung terkena najis ini. Tapi kalau saya berdiri keluar nanti, apakah ada jamaah tadi? Ini dipertahankan oleh dia sebagai imam sampai tutup salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka imam ini tanggung jawab dalam pelaksanaan salat. Minimal sampaikan kepada jemaah, mohon maaf, saya baru ingat bahwasanya sarung saya terkena najis sebelum saya tutup salat. Berarti seluruh jemaah itu termasuk sholat. Karena imamnya itu tidak memberitahu. Kalau imamnya sudah tidak ada, otomatis makmumnya juga sama dengan kondisi daripada imam. Ketika imam ini tidak memberitahu, maka seluruh jamaah makmumnya itu sholatnya sah. Terus dosanya ditanggung oleh imam, dosanya ditanggung oleh imam. Maka sampaikan saja. Ketika sudah batal. Biasa di kalangan para sahabat juga pernah terjadi hal yang demikian. Sehingga yang menggantikan posisi imam itu adalah makmum yang posisinya proses di belakang daripada imam itu sendiri.
Jadi Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah beberapa kesimpulan daripada hadis yang diceritakan oleh Said Al-Khudri terkait daripada sikap kita ketika kita mendapati najis di dalam diri kita, pakaian kita dan lain sebagainya. Ketika memungkinkan tanggalkan, tidak memungkinkan batalkan salatnya. Kemudian diulang kembali dengan menggunakan pakaian yang berbeda, bukan pakaian yang berbeda tadi, sehingga karena salah satu syarat sahnya sholat itu adalah bersih dari najis dan juga hadas, harus suci dari hadis hadas, kemudian bersih daripada najis dia seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada waktu kita kurang lebih 5 sampai 8 menit lagi. Mungkin ada hal yang perlu kita diskusikan, silakan. Silakan Ibu-ibu, kalau tidak ada sudah ada lagi diskusi langsung sampai habis. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ibu-ibu kayaknya di belakang ada yang bertanya. Kalau ada Bapak ini kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, maksudnya seperti Ustaz sampaikan bahwa kalau terkena najis pada senat itu ditenangkan. Bagaimana Ustaz kalau maaf nih, waktu di Mekah itu umumnya sendal itu kalau ditinggal di luar pasti tidak tempat Ustaz. Itu dibawa dalam kantor, letak di depan kita di atas sajadah. Itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi terkadang persepsi orang Indonesia ketika dia masuk Masjidil Haram lagi haji atau umrah, dia keluar. Apa yang ada di benak pikiran dia? Siapa yang mencuri sendal saya? Siapa yang mencuri sendal saya? Macam banyak betul yang mencuri di Masjidil Haram. Dikarenakan kelalaian dia. Kelalaiannya apa? Yang pertama dia masuk dari pintu mana, keluar dari pintu mana. Jadi kayaknya pintu yang tadi lah katanya. Ketika dia keluar, ada sendal. Apa kata dia? Siapa yang mencuri sendal saya? Mana sendalnya sorot di pintu sebelah kanan. Satu. Yang kedua, ketika letaknya sendal itu tidak sesuai dengan ketentuan kebersihan daripada Masjidil Haram, itu tim kebersihan ini mengangkut masukkan ke plastik. Maka kalau ada yang kehilangan sendal, cari di sana, lumpuh sudah satu mobil rumah di sana, bukan diambil itu sendal-sendal swallow diambil. Maka kalau kita ya melepaskan sendal kita bawa ke dalam, biasanya kan ada tas, masukkan kantong kresek, ya, kemudian letak di depan. Apakah boleh? Boleh. Yang tidak boleh itu sendalnya sudah terkena najis dimasukkan ke kantong kresek, ketika sholat kreseknya dipegang oleh dia. Nah ini kan saking takutnya hilang sendalnya, dipegang juga, itu bagian daripada apa yang dia pakai. Maka ketika diletakkan di depan sejadah kita, tidak tersentuh oleh kita, kan tidak bagian daripada pakaian kita, sehingga Nabi juga mendidikan sendalnya sehingga tidak tersentuh lagi oleh Rasulullah SAW karena sendalnya pernah najis. Solusinya letakkan di atas sejadah kita. Tapi pastikan betul, nah, sendalnya bersih atau tidak. Masa pasti kita pastikan. Makanya biasanya bawa kantong kresek ataupun tas yang biasanya tempat sendal. Kalau ditinggalkan, 90% kemungkinan tak akan kembali. Saya pernah lihat betul di pengurus tim kebersihan Masjidil Haram itu diangkut pelan besar, kemudian dimakan itu sendal ke sana. Maka ada pengumuman, barang siapa yang merasa kehilangan sendal, coba diperhatikan di sana. Binti hati dia kan awalnya Rasulullah Nabi perang kurang lebih 20 meter atau 200 meter, cari di sana ada. Yang jelas jangan ambil punya orang, itu yang paling terpenting. Seperti itu. Tapi kalau ini kata Allah Subhanahu Wa Taala, karena Aisyah termasuk, akan masuk, kita tutup majelis kita ini dengan alhamdulillah dan subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.